Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yayah Rukayah dengan nomor induk mahasiswa 860309446. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan serta bagaimana filsafat ilmu menjadi alat analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat eksistensi pendidikan sebagai ilmu. Artinya, filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan benar-benar memenuhi syarat sebagai ilmu, bukan sekedar praktik mengajar biasa. Dalam kajian filsafat ilmu, pendidikan diperiksa melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendidikan tidak boleh netral nilai, tetapi harus membawa nilai moral, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Dari sini terlihat bahwa filsafat ilmu menjadikan pendidikan memiliki dasar yang kuat ilmiah, rasional, dan bernilai. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan keduanya bersifat timbal balik. Pendidikan menjadi ruang nyata untuk menguji teori dan melahirkan pertanyaan baru. Karena adanya masalah pendidikan, filsafat ilmu terus berkembang untuk mencari jawaban yang rasional dan mendalam. Jika filsafat ilmu menguatkan pendidikan, maka pendidikan juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hal ini terjadi karena pendidikan adalah ruang nyata tempat ilmu berkembang dan diuji. Pendidikan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru, seperti mengapa peserta didik berbeda-beda cara belajarnya, bagaimana teknologi mempengaruhi cara berpikir anak, apa tujuan pendidikan di era globalisasi. Masalah-masalah nyata tersebut membuat filsafat ilmu terus berkembang karena filsafat ilmu tidak hanya berbicara tentang teori, akan tetapi juga menanggapi realitas. Dengan kata lain, pendidikan menjadi laboratorium kehidupan bagi filsafat ilmu. Yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam dan sistematis. Pisau analisis ini terdiri dari ontologi, yaitu membedah masalah dari sisi hakikat dan objeknya. Epistemologi, membedah cara memperoleh pengetahuan dan metode yang tepat. Aksiologi, yaitu membedah nilai, tujuan, dan dampak pendidikan. Misal, apakah pendidikan menghasilkan manusia yang beretika atau hanya mengejar nilai akademik? Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan tidak berjalan secara asal, akan tetapi terarah, logis, dan sistematis. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu terlihat dalam kebijakan kurikulum dan proses belajar. Kurikulum Merdeka menekankan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, metode belajar aktif, serta tujuan pendidikan untuk membentuk karakter. Guru juga harus mempertimbangkan menilai metode dan tujuan saat mengajar. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan terdapat kebijakan dan praktik pendidikan. Misal dalam kurikulum Merdeka. Secara ontologis, kurikulum Merdeka menekankan bahwa peserta didik adalah individu yang unik, sehingga pendidikan harus memerdekakan potensi mereka. Secara epistemologis, pembelajaran diarahkan dalam proyek literasi dan pengalaman nyata, bukan sekedar hafalan. Secara aksiologis, tujuan akhirnya bukan hanya pengetahuan, akan tetapi pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya, hubungan filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan timbal balik. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi disiplin yang kokoh secara ilmiah dan bernilai. Sedangkan pendidikan memberi peluang nyata bagi filsafat ilmu untuk berkembang melalui persoalan kehidupan manusia. Jika pendidikan kehilangan landasan ontologinya, maka pendidikan hanya menjadi rutinitas. Jika kehilangan epistemologi, pendidikan menjadi tidak ilmiah. Jika kehilangan aksiologi, pendidikan menjadi tidak bermoral. Terima kasih kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.